Selanjutnya, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kita akan lanjut pada narasumber kedua, yaitu Profesor Bono Wiratmo. Oleh karena itu, monggo Prof, saya serahkan screen ini kepada Profesor Bono. Maturun Pak Surya. Pertama terima kasih pada Mas Rudi yang membuat narasi analisis yang menurut saya jelas dan tajam. Jarang kita mendengar analisis Marxis yang sejelas ini dan saya kira membantu kita. Apa yang ingin saya katakan mungkin lebih merupakan kerangka dari narasi yang dikemukakan Mas Rudi tadi dan mungkin juga lebih lunak nih wong tua. Baik, saya coba tampilkan screen ya. Atau Pak Surya aja yang menampilkan screen. Atau bisa dari Pak, co-host. bisa dari Pak Bono bisa. Dari Pak Bono bisa. Oke. Ya. Ya, teman-teman sekalian, percakapan saya ini saya beri judul Gereja Membincang Ketidakadilan Sosial. Ini berbeda dari yang diminta Pak Surya, Gereja Membincang Keadilan Sosial. Itu terlalu sulit untuk saya. Jadi Maaf, lebih Pak Bono, mudah mungkinkah untuk membicarakan. di full screen, Pak Bono? Halo? Ya, maaf, apakah bisa di full screen? Ya, betul. Terima kasih. Oke. Jadi sepenangkapan saya yang dikemukakan Mas Rudi tadi sebenarnya juga ketidakadilan sosial ketimbang keadilan sosial, dan itu saya kira memang lebih mudah ya, daripada membicarakan keadilan sosial. Nah ini saya mulai dengan pernyataan teologis yang dikemukakan abad 11 dan yang dikemukakan abad 20. Abad 11 itu Anselmus itu mengemukakan semboyan fides quaerens intellectum. Iman mencari penalaran rasional sebagai pertanggungjawaban. Nah, sedangkan abad 20 saya kira lebih tepat bila dikatakan iman mencari keadilan sebagai pertanggungjawaban, atau iman melawan ketidakadilan sosial sebagai pertanggungjawaban. Ada pernyataan yang dikemukakan oleh para uskup loh, ini para uskup ternyata tahun 71 sudah sangat progresif. Dan tindakan demi keadilan dan partisipasi dalam transformasi dunia merupakan dimensi konstitutif dari pemakluman Injil, atau dengan kata lain dari misi gereja untuk penebusan bagi umat manusia dan pembebasannya dari setiap situasi yang menindas. Dengan kata lain, pemakluman gereja tidak utuh kalau gereja tidak melawan ketidakadilan sosial. Ini sambil data dari tajuk Kompas kemarin. Kebetulan menurut saya memberi ilustrasi yang penting. Jadi Bank Dunia baru saja menerbitkan Poverty and Shared Prosperity Report. Dan di dalam laporan itu Bank Dunia memproyeksikan lonjakan angka kemiskinan global menjadi 7,9% di tahun 2020 dengan tambahan 88 juta sampai 115 juta orang terperosok dalam kemiskinan kronis pada 2020 dan 23 juta sampai 35 juta
pada 2021. Sehubungan dengan ini, Indonesia, Bappenas, mengatakan angka kemiskinan diprediksi antara 97,10,2% atau 86,2 juta sampai 27,5 juta pada akhir 2020, meningkat sampai 3,9 juta sepanjang 2020, terutama akibat dampak pandemi. Berdasarkan skenario terburuk yang disusun sejumlah lembaga seperti Semeru, kemiskinan bahkan diprediksi meningkat ke 12,4% dari total penduduk atau bertambah 8,5 juta pada 2020. Hal ini berarti menghapus capaian pengurangan kemiskinan 1 dekade terakhir. Ini Indonesia. Sebab-sebab yang dikemukakan, pertama pandemi, kedua resesi ekonomi global, ketiga perubahan iklim dan faktor lingkungan, dan ini diprediksi jadi pemicu tambahan 132 juta penduduk miskin pada tahun 2030, dan alasan keempat, konflik senjata di sejumlah negara. Itu saya kira angka-angka yang memperlihatkan ketidakadilan sosial yang cukup jelas bagi saya. Ini mungkin sedikit kerangka dari narasi Mas Rudi tadi ya. Jadi di dalam masyarakat kita ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Dan dari laporan Bank Dunia dan Bappenas tadi, sejumlah kelas menengah sudah jatuh ke kelas bawah. Ya. Jadi kelas menengah bawah itu sebenarnya sangat labil untuk jatuh ke kelas bawah. Lalu itu garis mendatar, garis tegak itu memperlihatkan diskriminasi, entah itu laki-laki dan perempuan, entah itu diskriminasi yang menyangkut hak asasi, etnis, ras, agama, usia, minoritas, dan lain-lainnya. Jadi itu termasuk semua dalam ketidakadilan sosial. Dan yang lingkaran memperlihatkan lingkungan hidup yang juga menambah, kalau ini rusak, menambah penderitaan yang paling kena adalah kelas bawah. Sedangkan globalisasi ekonomi tadi diuraikan, dinarasikan Mas Rudi sangat menarik ya. Oke. Mungkin perlu diperhatikan juga tambahan unsur yang akan mengena kita, yaitu abad 21 ini memunculkan revolusi industri 4.0. Ini cyber physical system, alat-alat berbentuk fisik menjadi cyber physical system melalui dunia virtual, alat ketersambungan data, kendaraan otonom, Internet of Things, kecerdasan buatan, ini juga menambah masalah bagi orang miskin, orang yang paling terkena ketidakadilan sosial. Ini saya kutipkan Klaus Schwab, orang yang memotori World Economic Forum, yang juga melihat sebenarnya bagaimana akibat negatif dari revolusi industri 4.0, tetapi saya kira kerangka berpikirnya tidak seperti Mas Rudi tadi ya. Jadi ini perspektif lain, meskipun datanya saya kira betul kalau dia mengatakan kita juga hidup dalam dunia dengan ketidaksetaraan yang kian meningkat, sebuah fenomen yang akan diperburuk dengan perubahan besar-besaran dalam dunia kerja, melebarnya marginasi sosial, tantangan untuk menemukan sumber-sumber yang dapat diandalkan untuk memanai dunia modern, dan kekecewaan terhadap elite dan struktur yang sudah mapan, sebagaimana yang dirasakan maupun yang benar-benar terjadi, telah memotivasi gerakan-gerakan ekstrim dan mengizinkan mereka untuk merekrut sebuah perlawanan penuh kekerasan melawan sistem-sistem sekarang. Semakin ketidakadilan sosial terjadi, entah ranah mana, kemungkinan munculnya kelompok kekerasan semakin terbuka.
Ini masih dari Klaus Schwab. Pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari industri keempat merupakan penyedia modal intelektual maupun fisik, para inovator, investor, dan pemegang saham, yang menjelaskan semakin besarnya jurang kekayaan antara yang tergantung pada kerja dan mereka yang memiliki modal. Jadi ini nanti termasuk pendidikan kalau dijadikan komoditas dari kemajuan teknologi. Berikut skema dari Romo Heri Priyono mungkin bisa membantu melihat letusan-letusan ketidakadilan sosial itu di mana. Menurut Romo Heri Priyono ada 3 kekuasaan besar, yaitu pasar, negara, dan komunitas yang saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membawa pengaruh besar terhadap ranah publik. Ada orang yang membuat gambar seperti ini, menambahkan gambar lain, misalnya komunitas akademisi dikeluarkan dari komunitas seperti LSM, Ormas, dan semacam itu, menjadi komunitas tersendiri karena dianggap mempunyai pengaruh besar. Ya oke lah, tapi bisa ditambahkan di luar komunitas akademisi. Dari narasi Mas Rudi tadi, saya kira jelas bagaimana pasar dan negara menjadi kekuasaan yang super menentukan. Dan yang menanggung adalah ranah publik. Dan komunitas-komunitas ini yang mungkin juga diperalat oleh kekuasaan yang paling besar, yaitu pasar dan negara. Ketidakadilan sosial bagaimanapun juga selalu ada hubungannya dengan kekuasaan. Entah itu kekuasaan pasar, entah itu kekuasaan negara, entah itu kekuasaan komunitas yang menjadikan kelompok tertentu sebagai korban ketidakadilan. Nah, teman-teman, sekarang ini mungkin sedikit halus daripada Mas Rudi, tapi sebenarnya juga masih sejalan. Jadi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia apakah tidak diutamakan? Ini pertanyaan halus, sebenarnya harusnya dikatakan tidak diutamakan tanpa tanda tanya ya. Jadi perkembangan ekonomi Indonesia ini yang menjadi bahasa yang kita dengar setiap kali dan muncul juga di dalam media adalah cepat-cepat menjadi negara maju dalam sistem kapitalisme global, dan ini mendominasi politik dan memenangkan keserakahan. Nah, ini kalau bahasa Mas Rudi tadi, Indonesia mau meningkatkan dari kelas kapitalis pinggiran menjadi kelas kapitalis menengah atau lebih atas gitu ya, Mas Rudi. Saya kira ini sejalan. Tapi dengan demikian, yang dikorbankan adalah korban dari keserakahan itu. Ya. Mas Rudi tadi banyak menyebut para buruh, dan itu saya setuju. Tapi saya mau menyebut kelas lain yang menurut hemat saya sebenarnya sangat membantu kehidupan ekonomi rakyat, yaitu kelas petani. Membangun dari pinggiran menuntut pembangunan jangka panjang berkesinambungan melalui pendidikan yang fungsional bagi rakyat jelata. Dan kalau ini dilalaikan, membangun dari pinggiran itu akan meleset. Ya. Jadi petani, pekerja sosial, BUMDes, koperasi. Jadi ambil contoh, misalnya apa yang dikemukakan dunia pendidikan berhubungan revolusi industri keempat. Yang dikatakan adalah pembukaan semua jurusan-jurusan yang berhubungan dengan teknologi yang melayani industri.
nggak ada omongan mengenai pekerja sosial yang menemani petani. Padahal kalau mau membangun pinggiran ya rakyat jelata, apalagi kalau kita mau mengembangkan kemandirian pangan, ya petani yang memproduksi pangan dan bukan modal-modal besar yang tidak bekerja untuk menghasilkan pangan. Meskipun tentu saja masih ada ekspor, impor dan sebagainya, tetapi bagaimanapun juga itu tidak menjadi kemandirian, ketahanan pangan pun tidak, ya kan? Jadi saya mau Mas Rudi tadi menggarisbawahi buruh nelayan, saya ingin menggarisbawahi petani, tetapi sejalan dalam kepentingan itu. Ya. Baik, nah ini tambahan kesulitan yang juga menjadi alat bagi penguasa, entah itu negara, entah itu pasar, entah itu komunitas, untuk mempengaruhi opini publik, yaitu yang disebut post-truth, pasca kebenaran. Politik ini saya kutip dari Wikipedia, menurut saya mencerminkan apa itu pasca kebenaran. Politik pasca kebenaran, disebut juga politik pasca fakta, adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Selain itu, poin topik pidato ditegaskan berkali-kali tanpa mendengarkan balasan yang berbobot. Pasca kebenaran berbeda dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran. Pasca kebenaran justru menempatkan kebenaran di posisi kedua. Nah ini makin mempersulit orang yang memperjuangkan kebenaran bagi kelas-kelas terhisap dan tertindas, dan ini mempermudah kekuasaan-kekuasaan yang mau lebih berkuasa. Ya. Jadi itu ada kutipan dari Friedrich Nietzsche, itu barangkali menarik. People don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. Jadi apa yang menjadi ilusi itu yang disayang-sayang dan tidak mau berubah, maka kebohongan-kebohongan itu lebih enak dimakan ketimbang kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, saya sebenarnya hanya menggarisbawahi apa yang dikemukakan Mas Rudi tadi dengan kerangka-kerangka yang barangkali ada gunanya. Dan terutama saya ingin menggarisbawahi kepentingan petani, ya, karena sampai dalam masa pandemi ini kelihatan sekali betapa peran petani berfungsi untuk pangan kita bersama, berapa bahan usaha milik desa sangat membantu rakyat untuk tetap berjuang dalam situasi yang sulit. Mungkin ini saja dulu Pak Surya supaya lebih banyak diskusi. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Bono Wiratmo untuk presentasinya yang ya cukup tajam, sangat tajam, bahkan sangat membuka wawasan, walaupun ya tentu akan mengundang beberapa pertanyaan. Dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya menyerahkan screen ini kepada Pak Penrat sebagai penanggap, ada setidaknya beberapa pertanyaan saya terlebih dahulu, Pak Bono, ya, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, begitu ya, bahwa ada hal-hal yang perlu untuk saya tanyakan, begitu. Nah, yang pertama Pak Bono, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa dari awal baik Pendeta Rudianto maupun Pak Bono Wiratmo menyampaikan fakta-fakta tentang ketidakadilan, gitu ya. Peristiwa-peristiwa, situasi, kondisi yang ada di sekitar kita tentang ketidakadilan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak Bono, adalah sebenarnya
ketika kita berbicara tentang ketidakadilan, tadi dikatakan bahwa iman itu justru mencari keadilan, gitu ya. Fides quantum justitiam. Menurut pemahaman iman Kristen atau pemahaman iman gereja, keadilan itu apa toh Pak Bono? Jadi itu hal pertama yang mungkin perlu juga untuk kita percakapkan, perlu kita bincangkan pada siang hari ini. Itu yang pertama. Apa itu keadilan, gitu ya? Dan yang kedua, di dalam Alkitab, sesuai dengan ayat Alkitab yang dicantumkan di dalam poster acara pada hari ini, di dalam Amos 5 ayat yang ke-20, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran terus mengalir seperti sungai. Nah, apa beda antara keadilan dan kebenaran? Apalagi tadi Pak Bono sempat menyampaikan pendapat Nietzsche yang mengatakan bahwa masyarakat kita pada hari ini atau people gitu ya, banyak orang lebih suka untuk memakan kebohongan, menelan kebohongan daripada menerima kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri apa? Keadilan itu apa? Kebenaran itu apa? Dan yang ketiga di dalam kerangka pastoral, Pak Bono. Ya, tentunya gereja, kita kan memahami bahwa gereja itu bersifat Katolik, bersifat terbuka bagi siapa saja. Dan itu juga berarti bahwa para pelaku ketidakbenaran, pelaku ketidakadilan pun terbuka untuk masuk di dalam komunitas gereja. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap gereja terhadap anggota-anggota jemaat, umat yang melakukan praktik-praktik ketidakadilan, praktik-praktik ketidakbenaran? Apakah gereja boleh melakukan perlindungan terhadap mereka? Kalau tidak, sikap pastoral seperti apakah yang seharusnya gereja kerjakan? Nah, 3 hal ini dulu Pak Bono supaya percakapan kita juga menjadi lebih tajam, juga wawasan kita menjadi lebih luas. Monggo Pak Bono. Baik, Pak Surya. Gini, yang pertama, keadilan itu apa? Iya. Jadi tadi Mas Rudi maupun saya ngomong mengenai ketidakadilan, itu memang lebih mudah dilihat karena banyak yang merasakan. Ya kan? Iya. Kalau mungkin para majikan, para pemilik modal merasa berlaku adil, tetapi buruh-buruh merasa diperlakukan tidak adil. Betul. Jadi di situ saya kira untuk memahami keadilan, pertama perlu melawan ketidakadilan sosial. Jadi praktek keadilan dijalankan dengan melawan ketidakadilan sosial, itu pertama. Yang kedua mungkin bisa menolong tradisi iman Israel yang menyebut tahun rahmat Tuhan, ya. Tahun rahmat Tuhan yang mungkin bisa dilacak ke tahun Sabat maupun tahun Yobel, yang dua-duanya memperlihatkan adanya relasi yang adil antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah. Kalau saya
meminjam istilah Raymond Panikar, maka keadilan merupakan keadilan sosial merupakan situasi sosial di mana relasi-relasi antar manusia dengan alam dan antar manusia dengan Allah terlaksana secara harmonis. Kapan situasi itu ada? Sebagai situasi yang penuh ada, saya kira belum pernah ada. Berarti kita itu dalam gerak memperjuangkan majunya keadilan sosial. Karena situasi keadilan sosial itu sekarang belum terwujud secara penuh. Jadi sekali lagi keadilan sosial bisa dilihat dengan melalui ketidakadilan sosial, dan kalau mau diusahakan diterangkan secara positif, mungkin istilah kosmoteandrik, relasi-relasi kosmoteandrik yang harmonis, relasi antar manusia dengan alam dan antar manusia dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua, mengenai Amos 5:20, itu kan Nabi Amos muncul ketika ketidakadilan itu begitu dirasakan oleh rakyat kecil. Maka dari itu semoga keadilan bergulung-gulung itu sebenarnya dalam rangka melawan ketidakadilan sosial di mana orang-orang kecil diinjak-injak. Jadi sekali lagi rasa saya keadilan sosial hanya bisa diterangkan bersama-sama dengan ketidakadilan sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara pastoral. Pak Surya mau ikut Paulus apa enggak? Kalau mau ikut Paulusnya Mas Rudi tadi mengenai kuasa-kuasa. Kalau Paulusnya di 1 Korintus, itu mengenai orang kaya makan sendiri, orang miskin makan sendiri. Dan di situ Paulus maki-maki orang kaya habis-habisan. Karena di Korintus pada waktu itu, mereka tidak makan bersama dan akibatnya banyak yang sakit dan banyak yang meninggal. Nah, silahkan Pak Surya mau ikut Paulus, mau ikut pendekatan pastoral yang halus tetapi membiarkan yang miskin terus tertindas. Jadi menurut hemat saya itu ekstrimnya ya Pak Surya. Kalau sebagai praktek saya kira ya kita ada pastoral individual ya kan, ada pastoral komunal, ada khotbah. Nah, yang di khotbah itu yang penting di sini karena dua-duanya hadir di situ, yang saya gambarkan pertanyaan Pak Surya itu dua-duanya hadir di situ, pelaku ketidakadilan dan yang menjadi korban ketidakadilan. Ya, kita mesti mengkhotbahkan Injil. Jangan mengkhotbahkan demi kolektenya masuk banyak. Kira-kira gitu. Nah, khotbah Injil ini mungkin akan menggeser Pak Surya dari pendeta jemaat. Nah, itu udah risiko apalagi. Ya kan? Nah, karena yang berkuasa di jemaat kan yang punya uang. Ya kan? Padahal kita berkorban untuk yang dihisap, yang merugikan yang punya uang. Jadi ini saya kira pilihan-pilihan pastoral yang sulit, tetapi orientasinya harus jelas. Karena kalau kehilangan orientasi yang jelas itu menurut saya kita tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus lagi. Kita adalah jemaat perkumpulan orang yang mempunyai surat baptis, tetapi yang tidak mengikuti Injil Yesus Kristus. Ini saya ketularan Mas Rudi mungkin terlalu keras. Sekian dulu. Iya, terima kasih Pak Bono untuk penegasan atas pemberitaan Injil Yesus Kristus itu. Jadi memang harus ya diingatkan kepada anggota jemaat ya bagi umat
bahwa bagaimanakah apakah hidup sebuah jemaat, hidup sebuah gereja itu mengikuti proklamasi Injil Yesus Kristus. Seperti itu ya kira-kira Pak Bono ya. Baik. J. Ya,